Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rancangan usaha kita yang mengenai tote bag custom, stylish, dan fungsional atau T-Bag-list. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Asri Justisia, ada Asri Febrianti, Devira Ayu Putri Ayunda, Muhammad Reza Saputra, Winnie Kurota Ain, Reski Rizandi. Pendahuluan yang akan dibacakan oleh Asri. Latar belakang. Alasan mengapa kami mengambil bisnis The Backlist ini. Tas menjadi suatu tren di masa globalisasi ini. Tas merupakan barang utama yang harus dimiliki selain pakaian. Karena tas memiliki banyak sekali fungsi, seperti halnya jenis tote bag. Tote bag adalah tas yang termasuk dalam kategori tas jinjing, memiliki cara yang sederhana namun praktis menggunakannya. Tote berarti membawa dan bag yang berarti tas, sehingga tas ini sering digunakan untuk membawa barang dalam jumlah banyak. Selain itu juga, pada tahun 2019, pemerintah mulai mengkampanyekan tentang sampah plastik yang semakin hari semakin mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi agar masyarakat dapat memanfaatkan tas belanja berbentuk kain yang fungsinya dapat dipakai berkali-kali. Oleh karena itu, dalam proposal ini kami menawarkan penggunaan tas angkut sebagai pengganti plastik yang mengajak masyarakat untuk turut serta mengurangi pengguna kantong plastik sekali pakai. T-Backlist menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi usaha kecil menengah, karena sekarang permintaan pasar terhadap tote bag sedang meningkat. Terlebih dengan kemajuan teknologi, dengan adanya medsos dan e-commerce, serta tersebut akan memudahkan pembeli untuk melihat contoh produk yang diminati sekaligus mempermudah proses jual beli. Adapun tujuan pendirian usaha kami ialah menjadi sebuah unit usaha yang dapat menyalurkan bakat dan menambah penghasilan mahasiswa. Yang B, sebagai salah satu contoh pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa. C, melatih tanggung jawab, kepemimpinan, dan kemampuan pemasaran dan bisnis mahasiswa. D, mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan. E, mengajak masyarakat beralih menggunakan tote bag belanja tahan lama dan serbaguna, serta memberitahu tote bag bagian dari tren fashion. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devira. Visi dan misi. Visi menjadi produsen tote bag terbaik yang mampu berkembang, berinovasi, dan ramah lingkungan. Misi yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen dan mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, menyediakan produk yang inovatif, stylish, dengan harga terjangkau. Yang ketiga, memberikan produk dengan kualitas terbaik. Yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Konsep produk. Kebutuhan akan sandang sangat meningkat. Salah satu contohnya adalah tas. Masyarakat cenderung memilih tas-tas yang unik dan berbeda dari yang lain. Maka dari itu, penulis akan menciptakan sebuah tas yang berasal dari bahan kanvas atau kain sebagai bahan utamanya, tali sebagai pegangan paralel, dan menggunakan sablonan sesuai dengan desain kreasi sendiri, sesuai keinginan produsen maupun konsumen, sehingga memiliki tampilan yang unik. Selain itu, kesan yang cukup mewah juga bisa digunakan dalam berbagai acara. Tentunya dengan ini masyarakat akan tertarik menggunakan produk T-Backlist. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reski. Bag custom, stylish dan fungsional. Beberapa keunikan produk yang kami sajikan. 1. Made by request. Artinya barang yang dibuat sesuai permintaan pelanggan, mulai dari desain sampai bentuknya. 2. Stylish. Artinya barang yang ditawarkan tetap mengikuti tren. 3. Low price quality. Artinya barang yang ditawarkan mempunyai harga terjangkau, tapi dengan kualitas yang baik. Strategi pasar. 1. Segmenting. Ada dua kriteria dalam segmentasi pasar, yaitu geografis dan demografis. Hal ini penulis menetapkan kalangan laki-laki dan perempuan remaja juga dewasa.
karena pada tahap itulah sifat konsumtif mulai muncul. 2. Targeting. Berdasarkan segmentasi pasar yang telah dipilih, targeting yang dituju adalah lingkungan kampus, sekolah menengah atas, dan yang sederajat. 3. Positioning. Agar lebih menarik masyarakat untuk memberikan berbagai macam model terbaru yang fashionable, serta tambahan bahan yang membuat tas menjadi lebih atraktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Selanjutnya ada SWOT analis. Yang pertama S. S itu adalah strength. Strength ini yang pertama ialah membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, sebagai solusi yang bersifat efektif. Yang ketiga, produk fashionable. Dan yang terakhir, harga produk bersahabat dengan kualitas. Setelah S, kita ada W. W itu adalah weakness. Weakness ini yang berisikan tidak semua masyarakat mampu membuat. Terus yang kedua, kerusakan produk karena ulah jasa pengiriman. O, opportunities. Yang pertama, memiliki mangsa pasar. Yang kedua, permintaan cukup besar. Yang ketiga, akses kepada pemasok cukup mudah. Yang keempat, dapat dipesan online dan offline. Yang terakhir ialah trade. Trade yang pertama ialah daya beli masyarakat rendah. Kedua, adanya pesaing baru. Yang ketiga, karena pengerjaan lama, pelanggan bisa saja meng-cancel pesanannya. Selanjutnya, SO strategi. Menyusun rencana bisnis. Lalu kerjasama dengan produsen kain. ST strategi, melakukan pameran untuk mengenalkan produk di backlist. Yang kedua, mengadakan promosi produk di media sosial. Lalu ada WO strategi, bekerja sama dengan berbagai pihak penjahit dan pihak sablon. Yang kedua, memperkenalkan produk di backlist kepada konsumen. WT strategi, bekerja sama dengan organisasi atau tempat wisata untuk memasarkan produk, lalu menyediakan stok barang sebagai sampel. Pemasaran tahap pemasaran ini dilakukan setelah pemasangan produk selesai. Tote bag ini dipasarkan dengan brand bernama T-Backlist. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu kita bisa pasarkan melalui sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, ataupun marketplace yang lain. Evaluation ini layanan yang diberikan konsumen melalui WhatsApp yang bisa langsung via chat. Dan yang terakhir, purchase melalui platform e-commerce. Saya akan menjelaskan rencana anggaran di backlist. Next. Berikut adalah modal pemasukannya. Dengan biaya rincian tote bag-nya untuk ukuran S sebesar 36.000, untuk ukuran M-nya sebesar 50.000, untuk ukuran L-nya sebesar 65.000. Dengan biaya print-nya sebesar 10.000 hingga 20.000. Untuk pada produksi 10 tote bag per ukurannya, yaitu perhitungannya untuk ukuran S-nya sebesar 36.000 ditambah biaya print-nya yaitu 10.000 sama dengan 46.000. Nah, 46.000 dikali 10 sama dengan 60.000. Untuk ukuran M-nya sebesar 50.000 ditambah biaya print-nya yaitu sebesar 15.000 sama dengan 65.000. 65.000 dikali 10 sama dengan 650.000. Pada ukuran L-nya sebesar 65.000 ditambah biaya print-nya sebesar 20.000 sama dengan 85.000. 85.000 dikali 10 sama dengan 850.000. Untuk keseluruhan total biayanya sebesar 1.960.000. Berikut adalah penentuan harga jual. Untuk perhitungan harga pokok produksinya, yaitu total biaya dibagi total produk. Pada ukuran S-nya sebesar 46.000 per pieces,
Untuk ukuran M-nya sebesar 65.000 per pieces, untuk ukuran L-nya sebesar 85.000 per pieces. Untuk menghitung harga jualnya dengan rumus yaitu harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan untuk dijualnya itu sebesar 25.000. Dengan perhitungan ukuran S1-nya sebesar 46.000 ditambah 25.000 sama dengan 71.000. Untuk ukuran M-nya 65.000 ditambah 25.000 sebesar 90.000. Untuk ukuran L 85.000 ditambah 25.000 sama dengan 110.000. Berikut adalah perhitungan laba ruginya, yaitu harga jual dikali harga produksi, dikurangi modal. Untuk tote bag kecilnya yaitu sebesar 71.000 dikali 10, lalu dikurangi 460.000, sama dengan 250.000. Untuk tote bag mediumnya sebesar 90.000 dikali 10, lalu dikurangi 650.000 sama dengan 250.000. Lalu tote bag besarnya sebesar 110.000 dikali 10, lalu dikurangi 850.000 sama dengan 250.000. Berikut adalah presentasi labanya, yaitu laba per modal dikali 100%. Untuk tote bag kecilnya 250.000 per 460.000 dikali 100% sama dengan 54%. Kemudian tote bag mediumnya yaitu sebesar 250.000 per 650.000 dikali 100% sama dengan 38%. Untuk tote bag besarnya sebesar 250.000 per 850.000 dikali 100% sama dengan 29%. Yang terakhir ada goals. Dikenalnya tea bag list dalam masyarakat serta pemasaran produk yang inovatif yang melibatkan pembeli sebagai distributor atau reseller. Sebagai unit usaha produksi tea bag list, meluasnya produk tea bag list dalam masyarakat serta tambahnya tawaran kerjasama penjualan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu contoh pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa serta dapat melatih tanggung jawab, kepemimpinan, dan kemampuan pemasaran dan bisnis mahasiswa. Berikut adalah materi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.